Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kakak. Ketemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN di PKBM. Kita akan masuk ke materi yang baru saja. Ya, setelah kalian presensi, silahkan yang belum presensi, silahkan untuk segera presensi, karena presensi itu sebagai data dari Bu Habibah untuk memasukkan nilai kalian. Oke, di pertemuan yang pertama ini ya, apa kabar kalian semuanya? Tentunya kalian baik dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan menyimak materi yang pertama yang Bu Habibah berikan ke kalian semua. Walaupun kita dalam pertemuan ini hanya lewat online, tentunya saya berharap kalian akan bisa maksimal untuk belajar dan lebih semangat lagi. Di pertemuan yang pertama ini ya, Bu Habibah ingin memberikan beberapa materi ya yang berkaitan dengan materi-materi yang tentunya belum kalian pelajari, dan materi itu akan menjadi persiapan kalian dalam menempuh ulangan ataupun ujian kelas 12 ya. Tentunya kita mengingat kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari. Yang pertama yang sudah kalian pelajari adalah tentang pembagian kekuasaan. Kemudian yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga itu tentang lembaga-lembaga negara. Kemudian yang keempat adalah tentang otonomi daerah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang materi-materi yang berkaitan dengan integrasi nasional ya, berkaitan dengan integrasi nasional. Kemudian kalian juga membahas tentang masalah ATHG sudah tentunya, dan yang mungkin sudah kalian pelajari juga tentang wawasan Nusantara. Di pertemuan kali ini Bu Habibah ingin sedikit membahas tentang masalah lembaga ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia mungkin bisa kalian pelajari, kalian lihat di beberapa materi yang ada di internet ya, bahwa kita di dalam mempelajari sistem hukum ya, sistem hukum dalam peradilan, ingat dari judul itu kita bisa mengangkat satu tentang sistem, yang kedua hukum, yang ketiga adalah peradilan di Indonesia. Tentunya kita akan memilah-milah apa tuh yang dimaksud dengan sistem hukum ya, dari kata-kata sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah satu komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk mencapai suatu tujuan, sistem. Kemudian yang kedua adalah hukum. Hukum adalah satu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia ya. Terus kemudian tentang peradilan ya, peradilan dari kata adil, satu tempat, peradilan. Kita membayangkan satu yang namanya peradilan itu dari kata-kata adil, berarti satu tempat di mana itu sebagai tujuan di mana kita untuk menerima satu sistem keadilan. Nah, dari situ kita akan membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia. Di situ kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukum menurut para tokoh. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan ciri-ciri hukum ya, ciri-ciri hukum ya. Di situ kita akan bahas ciri-ciri hukum itu adanya perintah dan larangan. Jadi dikatakan sebagai hukum manakala di situ ada perintah dan larangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri unsur hukum ya. Unsur hukum ya, di sini ada beberapa unsur hukum. Yang pertama, unsur-unsur hukum yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang terkait.
Kemudian yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan sifat hukum. Ya, dulu mungkin Bu Alba juga sudah menjelaskan tentang pembagian hukum. Ya, hukum ya menurut sumbernya, ya. Ada hukum undang-undang, ada hukum adat, ada jurisprudensi, ada traktat, ya. Dan di situ ya pembagian hukum menurut sumbernya dibagi menjadi itu tadi 4. Kemudian pembagian hukum itu juga dibagi menjadi 2 ya, menurut apa? Menurut bentuknya. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Kemudian menurut tempat berlakunya ya, menurut tempat berlakunya hukum dibagi menjadi 2, hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian di dalam pembagian hukum yang lain menurut waktu berlakunya ada ius constitutum atau hukum positif, dan yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif. Nah, hukum ya menurut sifatnya ya itu bersifat memaksa. Jadi kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur yang terhadap di dalam hukum tadi ya, ternyata inti dari hukum itu sendiri adalah bersifat mengikat atau bersifat tegas. Sehingga setiap aturan-aturan itu berfungsi untuk mengatur ya, mengatur setiap warga negara yang tinggal di dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Tuh ya, jadi penggolongan-penggolongan hukum seperti itu. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui istilah-istilah yang lain, yaitu yang pertama adalah sumber hukum. Ya, sumber hukum di Indonesia itu diambil dari mana? Ya, sumber hukum di Indonesia itu diambil dari undang-undang atau statuta. Ya, undang-undang atau statuta itu. Kemudian yang selanjutnya adalah diambil dari hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Yang ketiga adalah keputusan hakim atau istilah lainnya adalah jurisprudensi. Kemudian yang selanjutnya adalah traktat. Ya, traktat itu apa? Traktat itu adalah perjanjian. Kemudian yang selanjutnya adalah doktrin. Apa doktrin? Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang terkemuka yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan peraturan atau hukum. Kemudian kita juga akan mencermati, akan mempelajari tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan. Ya. Jadi peradilan itu, lembaga-lembaga peradilan itu yang ada di dalam lembaga peradilan itu yang pertama adalah ada yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua adalah di situ di bawah Mahkamah Agung itu ada Mahkamah Konstitusi. Juga ya, di situ ada Komisi Yudisial. Itu adalah lembaga hukum, lembaga peradilan tertinggi. Kemudian di situ di bawahnya ada lembaga peradilan tingkat provinsi. Kemudian di bawahnya adalah lembaga peradilan di tingkat kabupaten. Nah, ini adalah gambaran dari lembaga peradilan yang ada di negara Indonesia. Di luar negeri pun bagaimana? Di luar negeri pun juga seperti itu. Sehingga secara sederhana kita mengetahui bahwa bagaimana proses lembaga peradilan atau lembaga-lembaga yang menduduki di satu negara, yang menjabat di satu negara, itu yang pertama yang tertinggi adalah ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di bawahnya adalah lembaga peradilan tingkat provinsi. Di bawahnya adalah lembaga peradilan tingkat kabupaten. Itu nggih. Jadi, nah di situ nggih
Ada juga pembagian tentang masalah pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ternyata ada beberapa di situ yang memang mewakili dari beberapa. Ada di tingkat kabupaten ya. Lembaga tinggi negara agama, lembaga tinggi agama juga ada. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang yang pertama, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Itu tentang masalah apa? Biasanya di lembaga atau di pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu yang menyangkut atau yang mengadili tentang masalah perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan infak. Jadi dimasuk dalam perkara di lembaga peradilan agama itu adalah masuk itu tadi. Jadi bisa kita bedakan ya. Oh, lembaga peradilan agama berarti perkaranya tentang masalah ini. Oh, lembaga di pengadilan di pengadilan negeri, oh ternyata yang melanggar tentang masalah ini ya. Apa? Kalau di pengadilan agama yang bahas tentang masalah tadi, perkawinan, zakat, hibah, warisan, kemudian wasiat ya. Nah, bagaimana kalau di dalam lembaga peradilan negeri ya, itu yang menyangkut tentang masalah pidana. Pidana yang masuk ke peradilan pidana atau kejahatan pidana itu berkaitan dengan pembunuhan ya, kemudian pencurian ya, kemudian pemerasan, itu masuk kepada lembaga yang menangani itu adalah masuk ke dalam lembaga pengadilan negeri ya, melanggar hukum pidana ya. Nah, itu sedikit ya tentang lembaga peradilan ya, tentang lembaga peradilan. Nah, dari lembaga peradilan itu ada juga istilah yang lain lagi, pembagian lembaga peradilan. Ada lembaga, ada pengadilan militer ya, pengadilan militer itu ada juga. Tujuannya untuk apa lembaga peradilan pengadilan militer itu? Di situ akan mengatur warga negara yang beranggotakan militer ya. Mereka yang berstatus militer, misalkan ABRI, TNI, Polri, kalau melanggar satu aturan maka dia akan diadili dalam lembaga militer. Nah, demikian ya. Jadi sedikit sekilas yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini tentang apa tadi? Hukum ya dalam lembaga peradilan di Indonesia. Sistem hukum dalam peradilan di Indonesia. Demikian sedikit ringkasan materi untuk kalian semuanya, untuk kalian kembangkan dengan materi-materi yang bisa kalian cari di internet. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.